Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak ibu semua yang ada di rumah. Pada hari ini kita akan belajar tentang kimia, yaitu tentang materi dan perubahan materi. Ibu harapkan anak ibu tetap semangat dalam belajar kimia. Oke, kita akan mempelajari tentang materi dan perubahan materi. Nah, ada 7 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, materi. Yang kedua, unsur. Yang ketiga, senyawa. Yang keempat, campuran. Yang kelima, perubahan materi. Yang keenam, perubahan kimia. Dan yang ketujuh, perubahan fisika. Oke, kita masuk. Apa itu pengertian materi? Ya, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi semua benda selagi dia memiliki massa dan menempati ruang itu disebut dengan materi. Ya, berikut contohnya. Apa saja contoh materi? Misalnya tumbuhan, hewan, manusia, tanah, minyak bumi, air, udara, batu, atom, molekul, unsur, dan banyak lagi. Ya, jadi banyak sekali contoh materi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini penggolongan materi ya. Kita lihat di bagian ini. Yang pertama ada unsur, senyawa, dan campuran. Kemudian campuran dibagi lagi menjadi 2, campuran homogen dan campuran heterogen. Oke, kita masuk yang pertama, unsur. Unsur adalah zat murni yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia biasa, di mana unsur itu merupakan gabungan atom-atom sejenis ya. Kita lihat contohnya, emas itu lambangnya AU, kemudian belerang S, helium He, nitrogen N2, oksigen O2. Jadi unsur ini dia, misalkan kita ambil contoh N2. Jadi N2 ini kita nggak bisa memisahkannya dengan cara reaksi kimia biasa. Makanya contoh-contoh ini disebut unsur karena tidak bisa dipisahkan dengan reaksi kimia biasa. Berikutnya senyawa. Ya, jadi unsur berbeda ya dengan senyawa. Kalau senyawa itu adalah zat murni yang dapat terurai secara kimia menjadi zat yang lebih sederhana. Jadi perbedaannya dengan unsur, kalau unsur bisa disederhanakan lagi, tidak bisa disederhanakan. Kalau senyawa itu bisa disederhanakan lagi. Jadi senyawa itu adalah merupakan gabungan atom-atom yang berbeda jenis. Kita lihat contohnya, garam dapur. Ini senyawa kimianya NaCl ya. Berarti ada unsur Na dan unsur Cl. Itu berbeda. Kemudian cuka, asam cuka yang ada di rumah anak-anak ibu semua, itu rumus kimianya CH3COOH. Ada unsur C, ada unsur H, dan ada unsur O. Artinya dia berbeda jenis. Kemudian kapur, itu rumus kimianya CaOH 2 kali, asam sulfat H2SO4, dan air H2O, dan sebagainya. Nah, ini ada gambarnya. Ya, kita perhatikan ini gambar asam cuka ya. Ini gambar air H2O. Ini gambar garam NaCl. Contoh materi ketiga yaitu campuran. Nah, apa itu campuran? Campuran adalah campuran 2 zat atau lebih dengan komposisi tidak tetap dan masih memiliki sifat-sifat zat asalnya. Jadi campuran ini bisa kita katakan sebagai gabungan unsur dengan senyawa atau senyawa dengan senyawa. Dengan perbandingannya boleh 2 atau lebih ya. Jadi tidak kita tentukan berapa perbandingannya. Nah, kita bagi 2 campuran. Yang pertama homogen, yang kedua heterogen ya. Nah, homo itu sama ya artinya. Nah, artinya apa? Kita lihat gambar dulu. Ini contoh homogen, ini contoh heterogen. Kita perhatikan. Homogen contohnya ada air tambah gula, air tambah garam, air tambah cuka. Kita lihat gambar ini. Ketika air kita masukkan ke dalam gula ke dalam air ya. Ini ada air, kita masukkan gula, kita aduk, maka gula akan larut. Nah, kita perhatikan di sini. Ketika kita perhatikan gambar ini, kita tidak bisa lagi melihat partikel-partikel gula. Artinya, si gula tadi udah larut dalam air. Dinamakan ini satu fasa, karena keseluruhan wujud dan fasanya itu sama, tidak ada perbedaan. Nah, sedangkan campuran heterogen, ini contohnya air tambah kopi, air tambah pasir, air tambah minyak, serbuk besi tambah karbon, dan lain-lain. Ini contohnya. Ini ada air tambah minyak ya. Ini di bawahnya air, minyak. Jadi berpisah. Air dan minyak tidak bersatu atau minyak tidak larut dalam air. Di sini ada 1, 2, ada 2 fasa.
berarti ada perbedaan fasa. Makanya ini dinamakan dengan campuran heterogen, artinya dia berbeda. Kemudian contohnya kopi sama air ya. Anak-anak ibu pasti pernah membuat kopi ya di rumah. Ketika kopi kita diamkan, maka akan mengendap. Nih, di bawah ini ada endapan kopi. Di sini nanti ada air memisah. Jadi ada fasa air dan ada fasa kopi. Jadi si kopi tadi memiliki dua fasa, makanya digolongkan kepada campuran heterogen. Oke, selanjutnya kita masuk perubahan materi. Tadi kita udah membahas 3 jenis materi ya. Sekarang kita bahas apa aja perubahan yang terjadi pada suatu materi. Ada 2, perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Yang pertama perubahan fisika, yaitu perubahan zat di mana zat dapat kembali ke bentuk semula dan tidak menghasilkan zat baru. Oke, selanjutnya perubahan kimia, perubahan zat di mana zat tidak dapat kembali ke bentuk semula dan menghasilkan zat baru. Jadi perbedaannya, kalau fisika itu dia dapat kembali ke bentuk semula, sedangkan kimia tidak. Nah, kita lihat pada tabel ini ya, supaya lebih gampang membedakannya. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama perbedaannya, fisika dapat kembali ke bentuk semula, kimia kebalikannya, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian yang kedua, perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, kalau kimia terbentuk zat baru. Perbedaan ketiga, perubahan fisika tidak terjadi perubahan warna, bau, dan tidak terbentuk endapan. Kalau kimia terjadi perubahan warna, terbentuk gas, perubahan suhu, dan terbentuknya endapan. Nah, sekarang kita lihat apa aja contoh perubahan fisika yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini kita lihat gambarnya dulu. Ini ada gambar lilin ya. Ini, kemudian ini gambar es batu atau es kristal. Ini ada gambar tepung beras ya. Jadi beberapa contoh perubahan fisika. Beras yang digiling menjadi tepung, ini contohnya. Artinya apa? Ketika beras kita ubah jadi tepung, itu zatnya masih sama, tidak ada perubahan zat, sehingga dinamakan perubahan fisika. Kemudian kayu diubah menjadi kursi. Kayu kita potong-potong, kemudian kita bentuk menjadi kursi. Kursi itu masih kayu ya, sehingga tidak terbentuk zat baru, makanya digolongkan perubahan fisika. Contoh ketiga, gula dilarutkan dalam air ya, seperti yang tadi. Ketika gula kita masukkan ke air itu masih memiliki molekul-molekul gula, sehingga tidak terbentuk zat baru. Kemudian air menjadi es, ini dia ya. Es batu ini masih H2O, jadi zatnya masih sama. Kemudian lilin yang meleleh, jadi lilin kalau dibakar itu akan terjadi pelelehan ya. Yang meleleh itu masih lilin, senyawanya masih senyawa lilin, sehingga tidak terbentuk zat baru. Jadi kuncinya di sini untuk perubahan fisika itu tidak terbentuknya zat baru. Nah, berikutnya contoh perubahan kimia ya, perubahan materi kimia. Ini ada gambar, beberapa gambar. Yang pertama ini gambar besi yang berkarat ya, ini rantai. Kemudian ini gambar tape, ini gambar kembang api. Ya, yang pertama fermentasi singkong menjadi tape, ini gambarnya. Jadi ketika singkong itu direaksikan dengan ragi ya, menghasilkan tape. Senyawa yang ada pada tape dengan singkong itu berbeda. Kita nggak bisa lagi nih mengubah tape kembali menjadi singkong, sehingga digolongkan kepada perubahan kimia. Yang kedua, kayu dibakar. Ketika kayu kita bakar berubah menjadi arang ya. Bisa nggak kita kembalikan arangnya ke bentuk kayu lagi? Nggak bisa ya. Artinya kayu yang dibakar itu dia mengalami perubahan kimia. Kemudian makanan yang menjadi basi. Ketika makanan kita biarkan akan bereaksi dengan udara dan jamur, bakteri segala macam, sehingga menjadi basi atau membusuk ya. Maka makanan yang busuk tadi nggak bisa lagi kita kembalikan ke makanan yang semula, artinya dia mengalami perubahan kimia. Nah, kemudian susu diubah menjadi keju ya. Ketika susu kita fermentasikan menjadi keju, si keju ini tidak bisa lagi kembali ke bentuk susu, artinya sudah terbentuk zat baru karena reaksi fermentasi tadi. Kemudian besi berkarat di gambar ini. Besi berkarat terjadi karena reaksi dengan oksigen atau reaksi oksidasi, sehingga terbentuk karatan. Besi berkarat tidak bisa lagi kembali menjadi besi yang mulus seperti semula, artinya dia sudah membentuk zat baru. Yang terakhir, kembang api. Ini kembang api ya. Kembang api kita bakar kemudian membentuk seperti ini ya, berwarna-warni, dan ini tidak bisa lagi kita kembalikan ke bentuk semula, artinya si kembang api tadi setelah menghasilkan zat baru.
Jadi ini beberapa contoh perubahan kimia. Oke, tadi kita udah membahas ya jenis-jenis materi, unsur, senyawa, dan campuran. Kemudian kita membahas juga perubahan materi, perubahan fisika, dan perubahan kimia. Ibu harapkan anak-anak ibu dapat mengerti pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.